Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di Wanyus Bola. Edisi kali ini kami awali dengan momen penting dari dunia sepak bola Piala Dunia 2026. Konfederasi Sepak Bola Asia AFC telah melaksanakan undian resmi untuk putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hasilnya, Timnas Indonesia dipastikan bergabung dengan grup B bersama dua kekuatan Asia, yakni Arab Saudi dan Irak. Informasi lainnya pemirsa masih seputar sepak bola tanah air. Kabar kurang baik untuk penyerang andalan oleh Romani, penyerang berusia 25 tahun itu diragukan tampil saat Timnas Indonesia menghadapi Lebanon dan Kuwait pada FIFA Matchday September mendatang. Pemirsa, inilah Wanyus Bola selengkapnya. Konfederasi Sepak Bola Asia AFC telah melaksanakan undian resmi untuk putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Undian tersebut digelar di Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis 17 Juli 2025. Hasilnya, Timnas Indonesia dipastikan bergabung di grup B bersama dua kekuatan Asia, yakni Arab Saudi dan Iran. Laga-laga krusial di grup B ini dijadwalkan mulai berlangsung Oktober mendatang, dengan Arab Saudi akan menjadi tuan rumah untuk pertandingan perdana skuad Garuda di putaran ini. Drawing ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 telah dilaksanakan oleh AFC di Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis 17 Juli 2025. Dari hasil drawing tersebut, pasukan Patrick Kluivert resmi masuk ke dalam grup B bersama Arab Saudi dan Irak. Sementara itu, di grup lain terdapat Qatar, Uni Emirat Arab, dan Oman. Dalam babak keempat ini, hanya juara grup yang berhak lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Sementara runner-up akan kembali bermain di ronde kelima dan akan bertemu dengan tim dari konfederasi lain. Diketahui babak keempat ini akan digelar di Arab Saudi dan Qatar pada bulan Oktober mendatang. Sehingga Timnas Indonesia akan bertandang ke Arab Saudi untuk menjalani laga ini. Sementara itu, pasukan Patrick Kluivert sendiri menjadi satu-satunya tim yang memiliki peringkat terendah di FIFA. Namun, perjuangan dan ambisi untuk lolos ke Piala Dunia 2026 menjadi modal besar untuk mengalahkan tim-tim dari Timur Tengah tersebut. Pasukan Patrick Kluivert dipastikan akan kembali bertemu dengan Arab Saudi setelah AFC melakukan drawing ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 di Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis 17 Juli 2025. Menariknya, Arab Saudi bukan lawan yang asing bagi Timnas Indonesia. Sebelumnya, kedua tim sudah dua kali bertemu di ronde ketiga. Hasilnya, skuad Garuda tampil gemilang dengan meraih satu kemenangan dan satu hasil imbang. AFC telah melaksanakan drawing ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 di Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis 17 Juli 2025. Dari hasil drawing tersebut, Timnas Indonesia akan kembali bertemu dengan Arab Saudi yang berada di grup B. Pertemuan pasukan Garuda dengan The Green Falcons bukanlah yang pertama kali, melainkan sudah terjadi di babak sebelumnya. Di laga sebelumnya, Jay Idzes dan kawan-kawan berhasil meraih hasil positif dengan satu kemenangan dan satu hasil imbang. Sehingga hal ini bisa menjadi modal yang kuat untuk kembali meraih hasil positif di babak keempat nanti.
Sementara itu, dalam ranking FIFA, memang Arab Saudi berada di atas Indonesia dengan menempati peringkat ke-59 dunia, sedangkan pasukan Patrick Kluivert berada di posisi 118 dunia. Namun peringkat tersebut tidak dapat menjadi acuan. Jelang pertemuan nanti, timnas Indonesia wajib mewaspadai beberapa pemain Arab Saudi. Salah satunya adalah Salim Al-Dawsari. Striker yang bermain di Al-Hilal itu telah mencatatkan 24 gol dari 92 penampilan bersama The Green Falcons. Selain itu, Salim Al-Dawsari juga memiliki pengalaman yang sangat baik, terutama saat bermain di Al-Hilal dan berhasil menembus babak 8 besar Piala Dunia Antar Klub 2025. Selain timnas Arab Saudi, timnas Indonesia berjumpa dengan timnas Irak. Irak menjadi ancaman serius yang patut diwaspadai. Tim berjuluk Singa Mesopotamia itu dikenal dengan gaya bermain yang agresif dan fisikal, serta diperkuat dengan deretan pemain yang berkompetisi di liga-liga Eropa. Timnas Indonesia resmi tergabung dalam grup B pada ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hasil drawing yang berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia pada Rabu 17 Juli 2025 menempatkan skuad Garuda satu grup dengan tim kuat seperti Arab Saudi dan Irak. Dengan kembalinya laga melawan Irak, perhatian kini tertuju pada kekuatan tim berjuluk Singa Mesopotamia tersebut. Irak berhasil melaju ke babak keempat sebagai peringkat ketiga klasemen akhir putaran sebelumnya. Mereka mengoleksi 15 poin hasil dari 4 kemenangan, 3 kali imbang, dan 3 kekalahan. Sejauh ini, Irak baru sekali mencicipi panggung Piala Dunia, yaitu pada edisi 1986. Setelah hampir 4 dekade absen, mereka kini berambisi besar untuk kembali lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Melihat sejarah dan perkembangan sepak bola Irak, skuad Garuda wajib waspada. Irak dikenal dengan gaya bermain yang keras dan agresif, memanfaatkan fisik dan tekanan tinggi untuk mendominasi jalannya pertandingan. Gaya seperti ini kerap menyulitkan tim-tim lawan, terutama yang belum siap secara fisik dan taktis. Tak hanya itu, Irak juga diperkuat pemain-pemain kelas menengah Eropa dan Asia yang menambah kekuatan tim secara keseluruhan. Nama seperti Ayman Hussein menjadi salah satu andalan setelah mencetak gol penting saat melawan Jepang di Piala Asia 2023.
Selain itu, Ali Jasim, pencetak gol kemenangan dalam perebutan tempat ketiga Piala Asia U23 2024, juga menjadi sosok yang patut diwaspadai lini belakang Indonesia. Dengan persaingan ketat di grup B, tantangan besar menanti Patrick Kluivert dan anak asuhnya. Hanya satu tim yang akan mengamankan tiket langsung ke putaran final Piala Dunia 2026. Kabar kurang baik datang untuk pecinta sepak bola tanah air. Ole Romeni harus menepi cukup lama akibat cedera yang dideritanya. Manajer Timnas Indonesia Sumardi mengungkapkan bahwa penyerang berusia 25 tahun itu diragukan tampil saat Indonesia menghadapi Lebanon dan Kuwait di FIFA Matchday September 2025. Manajer Timnas Indonesia Sumarji memberikan pernyataan jujur terkait kondisi striker andalan Garuda Ole Romeni yang tengah mengalami cedera serius. Romeni sebelumnya menjadi tumpuan pelatih Patrick Kluivert dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda kini tengah menantikan hasil undian babak keempat yang akan digelar pada Kamis 17 Juli 2025 di Malaysia. Indonesia masuk pot 3 bersama Oman dan berpotensi menghadapi tim-tim kuat seperti Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, serta Irak. Namun kabar kurang menggembirakan datang dari Romeni. Dirinya mengalami cedera parah saat membela klubnya Oxford United dalam ajang Piala Presiden 2025. Cedera tersebut didapat setelah menerima tackle keras dari penyerang asing Arema FC Paulinho Mocelin. Akibatnya, peluang Romeni untuk tampil bersama Timnas Indonesia dalam laga FIFA Matchday melawan Lebanon dan Kuwait pada September 2025 diragukan. Sumarji pun mengakui bahwa kondisi Romeni belum bisa dipastikan pulih tepat waktu dan meminta doa dari masyarakat agar sang pemain bisa segera pulih dan memperkuat tim di babak keempat nanti. Jelang laga kontra Timnas Indonesia U23, pelatih Timnas Malaysia Nafusi Zain mengakui pertemuan dengan Garuda Muda akan menjadi ujian berat bagi Harimau Malaya Muda. Pasalnya, Timnas Indonesia U23 sedang dalam performa terbaiknya di ajang Piala AFF U23 2025. Timnas U23 Indonesia akan menjalani laga penting melawan rival klasik Malaysia dalam lanjutan penyisihan grup A AFF U23 2025.
Duel panas ini dijadwalkan berlangsung pada 21 Juli 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau GBK Jakarta. Kedua tim sama-sama telah memainkan laga perdananya pada 15 Juli 2025 lalu dengan hasil yang bertolak belakang. Skuad Garuda Muda tampil impresif dengan menggulung Brunei Darussalam 8-0, sementara timnas U23 Malaysia secara mengejutkan harus mengakui keunggulan Filipina dengan skor 0-2. Kemenangan besar Garuda Muda membuat pasukan Gerard Penebuk kini memimpin klasemen grup A dan menjadi salah satu kandidat kuat untuk lolos ke semifinal. Di sisi lain, Malaysia kini dalam posisi terjepit dan wajib memenangkan 2 laga sisa kontra Brunei pada 18 Juli dan Indonesia pada 21 Juli jika ingin membuka peluang lolos sebagai juara grup. Pelatih Malaysia, Nafuji Jain, mengakui perjuangan timnya tidak akan mudah, terutama saat menghadapi timnas Indonesia yang sedang dalam penampilan terbaik. Ia menilai anak asuhnya sudah bermain cukup baik melawan Filipina, namun kelemahan dalam penyelesaian akhir menjadi titik lemah yang harus segera dibenahi. Perlu diketahui, hanya juara grup dari masing-masing grup yang berhak langsung melaju ke babak semifinal. Itu sebabnya laga Garuda Muda versus Harimau Malaya Muda menjadi partai krusial bagi kedua tim, bukan sekedar gengsi, tetapi juga penentu nasib di turnamen ini. Duel panas akan tersaji di Piala AFF U23 2025 saat Indonesia U23 bentrok dengan Filipina U23. Kedua tim sama-sama meraih kemenangan di laga pembuka, membuat pertandingan ini jadi penentu awal menuju semifinal. Pertandingan antara Timnas Indonesia U23 dan Filipina U23 di matchday kedua Grup A Piala AFF U23 2025 dipastikan bakal menjadi laga panas dan krusial. Bukan hanya karena kedua tim sama-sama meraih kemenangan di laga pembuka, tapi juga karena gaya permainan mereka yang konsisten. Skuad Garuda Muda tampil luar biasa saat membantai Brunei Darussalam U23 dengan skor mencolok 8-0. Sementara itu, Filipina U23 mencuri perhatian dengan kemenangan mengejutkan atas Malaysia U23 lewat skor meyakinkan 2-0. Meski di level senior, rivalitas Indonesia versus Filipina tak sekuat Indonesia-Malaysia. Namun di kelompok umur, terutama U23, duel ini menyimpan banyak arti. Filipina dalam satu dekade terakhir terus membangun pondasi sepak bola usia mudanya dengan serius, termasuk mengembangkan pemain dari diaspora dan akademi luar negeri. Pertemuan ini juga dipandang sebagai laga penentu awal untuk perebutan tiket semifinal dari Grup A.
Kedua tim tentu ingin menjaga rekor sempurna dan mengamankan posisi lebih dini. Statistik berpihak ke Indonesia, tapi Filipina tak bisa diremehkan. Secara historis, timnas Indonesia U23 punya catatan dominan atas Filipina. Dalam 2 pertemuan terakhir di ajang AFF U23, Indonesia selalu menang dengan clean sheet. Dengan agregat 6-0 dari 2 laga tersebut, ada alasan kuat bagi Jens Raven dan rekan-rekannya untuk percaya diri menghadapi pertandingan nanti. Namun kemenangan Filipina atas Malaysia di laga pembuka menjadi alarm penting bagi Indonesia untuk tidak menganggap remeh lawan. Perbedaan gaya bermain akan menjadi salah satu daya tarik utama duel ini. Indonesia mengandalkan permainan agresif, menyerang dengan garis tinggi dan dominan bola. Sementara itu, Filipina tampil lebih taktis, mengutamakan efisiensi, solid dalam bertahan, dan cepat dalam transisi menyerang. Dalam laga kontra Malaysia, Filipina menunjukkan organisasi pertahanan yang rapi dan kedisiplinan tinggi. Sejumlah pemain mereka juga tampil di klub-klub luar negeri, terutama di Eropa dan Amerika Serikat, yang menjadikan fisik dan pemahaman taktik mereka sangat kompetitif. Pelatih Indonesia U23 Gerald Vandenberg menegaskan kepada para pemainnya untuk tetap fokus dan tidak terbawa suasana setelah pesta gol atas Brunei. Ia menyadari betul bahwa laga kontra Filipina tidak akan mudah dan kesalahan sekecil apapun bisa berakibat fatal di turnamen sepadat ini. Lamine Yamal resmi memperpanjang kontraknya di Barcelona hingga tahun 2031 dan dipercaya mengenakan nomor punggung 10 mulai musim depan. Keputusan ini menunjukkan besarnya kepercayaan klub kepada pemain muda yang disebut-sebut sebagai penerus Lionel Messi. Barcelona secara resmi mengumumkan perpanjangan kontrak Lamine Yamal hingga tahun 2031. Pengumuman tersebut disampaikan melalui situs resmi klub pada Rabu malam 16 Juli 2025 waktu Indonesia bagian Barat. Dalam kontrak barunya, Yamal akan menerima kenaikan gaji hingga 8 juta euro per tahun atau sekitar 151 miliar rupiah. Dan jumlah tersebut masih bisa bertambah seiring performa dan bonus yang disepakati. Namun yang paling mencuri perhatian dari kesepakatan ini adalah kepercayaan yang diberikan klub kepada Yamal untuk mengenakan nomor punggung 10 mulai musim depan. Nomor ikonik tersebut sebelumnya dipakai oleh Ansu Fati selama 3 tahun terakhir. Dan sebelumnya juga dikenakan oleh legenda-legenda Barcelona seperti Lionel Messi dan Ronaldinho.
Yamal disebut-sebut sebagai pewaris tahta Messi, bukan hanya karena mengenakan nomor yang sama, tetapi juga karena gaya bermainnya yang kreatif dan tajam. Sejak debut profesionalnya pada April 2023, pemain muda ini mencatatkan 25 gol dan 34 assist dari 106 penampilan. Ia juga menjadi bagian dari skuad Spanyol yang menjuarai Euro 2024. Kini dengan beban nomor 10 di punggungnya, publik menanti apakah Yamal akan semakin tajam dan mampu membawa Barcelona kembali berjaya di kancah sepak bola dunia. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di Wanyus Bola berikutnya. Setiap hari pukul 9:30 malam hanya di kanal YouTube TV Wanyus.com.